Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, my wonderful students. Afternoon, Miss. Afternoon, Miss. How are you today, guys? I'm fine. How about you? Good, Miss. What about you, Miss? I'm also in a well condition. Thank you very much for asking me. So before I enter the material, we talk about the material. Let me first check the attendance list first. Colby, Yes, Miss. Andi Hovifa, Yes, Miss. Sulfitriani, Yes, Miss. Hijrana. Yes, Miss. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Excuse me, Miss. Yes. I couldn't turn on my camera because my internet connection is bad, Miss. Oh, oke, that's okay. Kalau misalnya yang lain juga sinyalnya mulai jelek atau misalnya pokoknya ada bad connection, kalian bisa mematikan kamera kalian, tapi saya harapkan kalian tetap fokus mengikuti pelajaran untuk hari ini. Selanjutnya untuk chairman-nya dipersilakan untuk membimbing doa. Okay, Miss. Before we start our class, let's pray together. Start pray. Finish. Thank you, Hijrana. Now, Yes, Miss. before begin to the material, saya ingin menanyakan dulu, pernahkah kalian membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan masa lampau? Yes, Atau Miss. menceritakan kejadian di masa lalu? Pernah? Yes, Miss. Oke. Menurut kalian tense apa yang digunakan? Yang bisa digunakan untuk menceritakan kejadian tersebut yang terjadi di masa lampau? Ada yang bisa sebutkan tense-nya, salah satunya atau beberapa? Simple past, Miss, or present Great. perfect. Yes, thank you, Hijrana. Ada yang tahu lagi? Saya, Miss. Past tense. Past tense, okay. Great. Past continuous. Okay, that's right. Thank you very much for the answer, Hovifa. Ada lagi mau menjawab? Atau cukup segitu? Jadi seperti yang teman-teman kita sudah mention sebelumnya, untuk menceritakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau itu kita bisa menggunakan beberapa tense, yaitu past tense seperti yang Hijrana bilang, present perfect tense juga, past continuous tense, past perfect tense juga bisa. Tapi untuk meeting kali ini kita hanya akan membahas dua tense, yaitu simple past tense dan present perfect tense. Jadi let me share the screen to you guys first. Sudah kelihatan? Yes, Miss. Yes, Miss. Sudah ada. Langsung saja. First is simple past tense. So, what is simple past tense? Seperti yang kalian lihat di share screen di PPT ini, simple past tense is a tense used to express event that occurred in the past and have ended also in the past. Jadi, tense ini kita gunakan ketika ada kejadian nih yang ingin kita ungkapkan, tapi terjadi masa lampau dan berakhirnya di masa lampau juga. Nah, ini kita gunakan tense ini untuk menceritakan hal tersebut. Bisa kalian lihat formulanya di PowerPoint. Untuk positif, kalimat positif, kita menggunakan subject plus verb to atau past verb. Dan kalian bisa juga menambahkan objek atau komplement lainnya. And then also we have subject plus be atau was or were. Itu kita gunakan ketika kita ingin membicarakan tentang nominal sentence.
Kemudian ada kalimat negatif. Yang pertama ada subject plus did not plus verb 1. Jadi yang awalnya verb 2 itu diganti menjadi verb 1 karena sudah tercantum did di sana. Kemudian kita juga bisa menggunakan subject plus be atau was or were plus not. Dan bisa ditambahkan komplement lainnya. Kemudian untuk kalimat interrogatif ada did plus subject plus verb 1. Sama seperti kalimat negatif, ketika kita telah menambahkan did, verb 1, verb 2 yang sebelumnya itu terganti menjadi verb 1. Kemudian kita juga bisa menggunakan formula be atau was or were plus subject. Seperti itu. Untuk oke, saya akan lanjut dulu. Seperti ini diagramnya. Kalian perhatikan baik-baik. Jadi actionnya di sini itu terjadi di masa lampau dan berakhirnya di masa lampau juga. Di sini adalah present dan ini adalah future. Jadi untuk simple past tense itu kita gunakan ketika actionnya terjadi dan berakhir di masa lampau, tidak terhubung ke present. Saya kembali ke slide sebelumnya. Ada yang untuk kalimat positif, kalian bisa lihat example-nya ini. Jadi the teacher came. The teacher is the subject and the came is verb 2. Ada yang bisa membuat kalimat negatifnya atau pokoknya kalimat yang bisa kalian buat, silahkan. Ada yang bisa? Silahkan, Nur Kolbi. Oke, kalimat negatifnya, Miss. Yes. The teacher didn't come. Okay, great answer. Thank you very much, Nur Kolbi. Let me Yes, Miss. write it first. Oke. Kalimat interrogatif saya, Miss. Boleh coba? Ya, silakan. Solfitriani, silakan. Did the teacher come? Okay, great answer. Thank you very much, Lani. Okay, Miss. Miss lupa untuk simple past tense ini kalian bisa menggunakan beberapa keyword untuk membuat tense tersebut di highlight jenis tense-nya dengan menggunakan kata keterangan waktu. Jadi misalnya last night di sini Miss tulis. Itu bisa kita gunakan seperti ini untuk menekankan bahwa ini adalah simple past tense atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Ada yang bisa membuat untuk nominal clause-nya? Yang ini? Subject plus be atau was or were? Mungkin Hafifah bisa? Atau Mari dicoba ya, Miss. ya silakan, it's okay. Pakai was were ya, Miss. Yes. The teacher was handsome yesterday. Okay, great. Thank you very much. That's a great answer. Ada yang bisa membuatnya menjadi kalimat negatif? Mungkin Hijrana? Atau yang lain? Saya lagi, Miss. Ya, silakan. Silakan, Hafifah. The teacher was not handsome yesterday. Great. Itu adalah jawaban yang benar, sangat benar. Terima kasih sekali lagi, Hafifah. I will try in interrogative sentence, Miss. Okay, go ahead.
Was the teacher handsome yesterday? Okay, great answer. Thank you very much. Let me write it first. Tadi kata keterangan waktunya apa, Hijrana, yang digunakan? Yesterday, Miss. Oke. Terima kasih. Jadi seperti ini simple past tense. Semuanya sudah mengerti? Atau ada yang ingin tanyakan untuk materi ini sebelum kita lanjut ke tense present perfect tense? Insya Allah mengerti, Miss. Allah yang mengerti, Miss. Jadi kita lanjut ke present perfect tense ya. Oke. Jadi second is present perfect tense. The present perfect tense is a tense used to express an action or situation that has started in the past, but the effect is still continuing until today. Jadi ketika kita memiliki aktivitas yang terjadi di waktu lampau, namun efeknya kita rasakan sampai sekarang, ini kita gunakan tense ini. Ini kita bisa menggunakan tense ini. Jadi, untuk formulanya sendiri, kalimat positif kita menggunakan subjek plus has or have, tergantung has or have-nya itu tergantung subjek. Kalau misalnya she, it, kita menggunakan has, sedangkan Ayu, Dewi, kita menggunakan have. And then plus verb 3 atau past participle verb. Untuk kalimat negatifnya, subjek plus has or have, plus not, plus verb 3 atau past participle verb. And then kalimat interrogatif, kita menggunakan has or have plus subjek plus verb 3. Dan tidak lupa pula kita tambahkan tanda tanya di belakangnya untuk menekankan bahwa itu adalah interrogatif. Let me, the diagram first. Jadi seperti ini diagram present perfect tense. Bisa dilihat di sini adalah actionnya terjadi di past dan efeknya itu adalah terletak di present. Jadi ini menekankan bahwa present perfect tense itu kejadiannya telah terjadi di waktu lampau, tapi efeknya masih berlangsung sampai sekarang. Untuk contohnya sendiri, kita bisa membuat seperti ini. I have eaten 2 hours ago. Seperti ini. Untuk present perfect tense-nya terletak di I have eaten 2 hours ago. Itu adalah present perfect tense-nya. Sedangkan efeknya yang berkaitan dengan tense ini adalah I'm still hungry. Jadi itu seperti kita mengatakan saya sudah makan 2 jam yang lalu, tapi masih lapar sampai sekarang. Itu kita bisa menggunakan tense ini. Ada yang bisa membuatnya menjadi kalimat negatif? Solfitra ini mungkin mau bicara tapi mic-nya termute. Yes, Miss. Saya mau coba contoh di kalimat negatif. Ya, silakan. Lani have not eaten 2 hours ago. Okay, she is still that's a great answer. Okay, Thank you very much, Lani. Miss. Ada yang untuk interrogatif, ada yang ingin menjawab? Mencoba untuk memberikan contoh? Silakan. Kalian juga bisa menggunakan verb lain atau ingin menggunakan kata kerja lain yang kalian inginkan, itu bisa. Terserah kalian. Silakan, Nurkolbi. Okay. Has Lani eaten 2 hours ago?
Okay, that's correct answer. Saya kurang memperhatikan tadi untuk kalimat dari Selfitriani, kita menggunakan di sini, lain tadi mengatakan have ya? Menggunakan have? Haven't, yes, Miss. Oh, oke. Jadi kalau misalnya itu untuk mengatakan dia perempuan atau dia laki-laki, atau misalnya hewan atau benda, kita menggunakan has. Jadi Oh, yes. ini has. Dan bisa disingkat menjadi hasn't. Thank you, Miss, for the correct. Yes, you're welcome. Thank you. Also, thank you for Nur Kolbi yang telah memberikan contohnya. Jadi seperti ini present perfect tense. Ada yang ingin tanyakan? Saya, Miss. Silakan. Andi Afifa, silakan. Kan tadi Miss menjelaskan past tense sama present perfect tense. Yes. Pertanyaan saya, apa perbedaan dua tenses itu? Kan sama-sama menceritakan kejadian lampau, Miss. Jadi kayak kapan digunakan yang satu simple past, kapan digunakan present perfect tense. Ya, Oke. Miss. Jadi kalau kita ingin menggunakan simple past tense, itu kejadiannya di waktu lampau dan berakhirnya di waktu lampau tersebut juga. Bisa dibilang juga tidak memiliki efek sampai sekarang. Jadi misalnya saya masak 2 jam yang lalu, udah gitu aja terjadinya, tidak ada efek setelahnya. Misalnya kita ingin di situ konteksnya tidak ada efek. Sedangkan untuk present perfect tense itu kejadian di waktu lampau, tapi efeknya terjadi sekarang. Misalnya Miss ingin mengatakan saya sudah masak 2 jam yang lalu. Oleh karena itu saya ingin makan. Karena Miss telah masak begitu. Efeknya adalah saya ingin makan masakan Miss. Itu bisa kita gunakan present perfect tense. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Pak? Atau ingin bertanya lagi? Masih kurang jelas? Sudah, Miss. Oke. Thank you very much for your question. Ada lagi? Saya, Miss. Silakan, Hijrana. Sebelumnya, Miss, last time kan kita belajar tentang simple past, Miss. Terus di sana ada penjelasan tentang penggunaan kata kerja bantu, Miss, seperti was were, karena tidak ada verb yang mengikutinya kan, Miss. Yes. Apakah berlaku juga untuk present perfect juga, Miss? Present perfect, I think it's not, karena beda konteks. Jadi formulanya seperti yang Miss tadi tunjukkan, cuma seperti itu. Oh, Ada jadi harus ada verb-nya langsung ya, Miss? Yes. Oke, Miss. Ada lagi ingin bertanya? Jadi sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Semuanya jelas? Dimohon untuk Lani untuk mematikan mic-nya dan fokus. Selfitriani, dimohon untuk fokus dan Yes, Miss. matikan mic-nya. Mohon maaf, Yes, kedengaran. Miss. Wait. Okay. Sorry, Miss. Miss, ribut. Yeah, I know. Sorry for that. Nur Kolbi, fokus kembali. Ada yang ingin tanyakan untuk materi kali ini, hari ini? No, Miss. I Yang think lain? it's clear. Oke. Jadi semuanya sudah clear ya. Miss akan membuat kesimpulan untuk pertemuan kali ini, atau ada yang bisa membuat kesimpulan membantu Miss? Kolbi, Miss. I wanna try. Oke, silakan. Kolbi, go ahead. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa simple past tense
berbeda dengan present perfect tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lampau dan berakhir pada saat itu juga. Sedangkan present perfect tense digunakan pada masa lampau tetapi efeknya masih terjadi hingga saat ini. Betul Terima sekali. kasih, Miss. Oke, thank you very much. Ada yang bisa menyimpulkan tadi contoh-contoh yang dibuat? Ada yang ingat? Kesimpulan contohnya, Miss. Ya. Atau mungkin formula yang digunakan bisa juga disimpulkan kembali. Maybe I think it's not. Atau ada. Oh iya, silakan Hijrana. Mungkin mau? Contoh present simple past, Miss. I eat 2 days ago. So, kenapa menggunakan simple past? Karena digunakan pada masa lampau yang berakhir pada masa itu juga. Yes. Dan contohnya simple present perfect. I have eaten 1 minute ago. So, kenapa menggunakan present perfect? Karena terjadi di masa lampau, tapi masih dirasakan hingga sekarang. Maksudnya masih merasakan kekenyangannya, Miss. Oke, betul sekali. Ada yang ingin lagi menyimpulkan? Mungkin saya tidak ada. Kita akhiri saja. Okay, guys, that's all from our meeting for today. Seperti kesimpulan yang telah dibuat oleh teman-teman kita. Terima kasih banyak untuk kesimpulan yang kalian buat, yang menyempatkan diri. Jadi saya ulangi lagi sedikit ya. Simple past tense adalah tense yang kita gunakan untuk menceritakan kejadian di waktu lampau dan berakhirnya di waktu lampau. Untuk formulanya sendiri seperti yang telah kita lihat di PowerPoint sebelumnya, mungkin Miss akan membagikan PowerPoint tersebut untuk kalian pelajari ulang. Jika misalnya kalian masih tidak mengerti atau ada yang dilupakan, saya akan share PowerPoint tersebut ke WhatsApp group. Dan selanjutnya untuk present perfect tense adalah tense yang kita gunakan ketika kita ingin menyatakan kejadian yang terjadi di waktu lampau, namun efeknya masih berlangsung sampai sekarang. Jadi seperti itu. So that's all from our meeting today. Thank you very much, guys, for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yes. Itu, Miss.